Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah strategi ilahi, melihat dengan mata iman, bergerak dalam keheningan, percaya pada perubahan besar. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu aku tiba di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku, untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seekor binatang pun bersamaku kecuali yang kutunggangi. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Nehemia 2, ayat 11 sampai ayat 16, dengan perumpamaan ini. Ada sebuah kisah tentang seorang arsitek yang bermimpi membangun jembatan besar di kotanya. Dia melihat peluang yang orang lain tidak melihatnya, tetapi bukannya langsung mengumumkan rencananya, dia mulai mengamati, merancang, dan menyusun strategi. Bertahun-tahun kemudian, jembatan itu berdiri megah dan menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terpisah. Contoh lainnya, pertimbangkan kisah seorang pengusaha muda yang kehilangan segalanya dalam krisis keuangan. Alih-alih menyerah, ia berdoa, mencari hikmat, dan bekerja dengan tenang untuk membangun kembali. Bertahun-tahun kemudian, bisnisnya tidak hanya pulih tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Inilah prinsip yang kita pelajari dari Nehemia, melihat dengan iman, bergerak dengan bijak dalam keheningan, dan percaya pada kuasa Tuhan, bahwa perubahan besar akan terjadi. Nehemia tidak hanya menangis, ia berdoa. Ia melihat runtuhan itu bukan sebagai akhir, tetapi sebagai kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Ia tidak terburu-buru mengumumkan rencananya atau mencari pembenaran. Sebaliknya, ia bergerak dalam keheningan, mempercayai waktu Tuhan. Ketika ia akhirnya mendekati Raja Persia, persiapannya yang penuh doa dan iman menuntunnya pada kebaikan ilahi. Hal yang mustahil menjadi mungkin. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari? Pertama, melihat dengan mata iman, ketika realitas tidak sesuai dengan janji Tuhan. Nehemia hidup nyaman di istana Persia, tetapi kabar tentang reruntuhan Yerusalem menghancurkan hatinya. Dia tidak melihat Yerusalem hanya sebagai puing-puing, melainkan sebagai kota yang bisa dipulihkan. Tuhan seringkali mengizinkan kita melihat masalah bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar kita memiliki visi yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, seorang pemuda yang lahir di lingkungan miskin bermimpi menjadi dokter. Orang lain melihat keterbatasan, tetapi dia melihat kemungkinan. Dengan tekad, dia belajar, berdoa, dan akhirnya lulus sebagai dokter yang melayani orang miskin. Kedua, bergerak dalam diam, ada saat berdoa, bukan hanya bicara. Nehemia tidak langsung bertindak.
Dia berpuasa dan berdoa, mempersiapkan strategi sebelum berbicara kepada raja. Kadang, perubahan besar terjadi bukan karena tindakan yang tergesa-gesa, tetapi karena perencanaan yang matang. Dalam dunia media sosial yang serba cepat, kita perlu belajar seni bergerak dalam diam, mencari hikmat Tuhan sebelum melangkah. Sebagai aplikasi, jangan terburu-buru mengumumkan rencana besar. Ambil waktu untuk berdoa, dengarkan suara Tuhan, dan rancang strategi sebelum bertindak. Ketiga, percaya pada perubahan besar, Tuhan selalu memiliki jalan keluar. Nehemia tahu bahwa kebangkitan Yerusalem bukan pekerjaan mudah. Tetapi dia percaya pada Tuhan yang sanggup mengubah runtuhan menjadi kejayaan. Ketika Tuhan memberi visi, Tuhan juga menyediakan jalan. Lalu, apa pesan Tuhan dalam hal ini? Seperti Nehemia, kita sering menghadapi kehancuran dalam hidup kita, misalnya hubungan yang rusak, impian yang hancur, atau tantangan yang luar biasa. Namun, iman memungkinkan kita untuk melihat melampaui puing-puing kerusakannya. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit, tetapi mempercayai rencana Tuhan di tengah-tengahnya. Bergerak dalam keheningan tidak berarti tidak bertindak, itu berarti mencari bimbingan Tuhan sebelum melangkah maju. Dan percaya pada perubahan besar berarti berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, bahkan ketika peluang yang ada, tampaknya bertentangan dengan kita. Kesimpulannya, percayalah kepada Tuhan dalam hal yang tidak terlihat, bertindaklah sesuai waktunya, dan percayalah pada kuasa transformatifnya. Menanggapi pesan Tuhan ini membutuhkan perubahan dalam karakter kita, dari keraguan menjadi iman, dari impulsif menjadi kesabaran, dan dari keputusasaan menjadi harapan. Jika kita ingin mengalami perubahan besar dalam hidup, kita harus mulai dengan melihat dengan iman, berdoa dalam kesunyian, dan melangkah dengan keberanian. Mari kita merangkul strategi ilahi ini, dan melihat Tuhan mengubah kehancuran kita menjadi kesaksian kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Jalan dalam gelap, ku tak paham rencanamu. Hatiku terbeban, derita menekan jiwaku. Namun kau ajakku melihat dengan iman, melangkah dalam diam, menanti karyamu. Ku percaya kau setia pegang janjimu. Dengan mata iman ku lihat jalanmu. Dalam kesunyian kau siapkan jalanku. Ku percaya kau ubah segalanya. Kini ku melihat tanganmu bekerja. Setiap doa kau dengar, setiap langkah kau tuntun. Dari reruntuhan kau jadikan kemuliaan-Mu. Ku tak lagi ragu, melangkah pasti dalam terang-Mu. Ku percaya kau setia pegang janjimu. Dengan mata iman ku lihat jalanmu. Dalam kesunyian kau siapkan jalanku. Ku percaya kau ubah segalanya. Kini ku melihat tanganmu bekerja. Setiap doa kau dengar, setiap langkah kau tuntun. Dari reruntuhan kau jadikan kemuliaan-Mu. Ku tak lagi ragu, melangkah pasti dalam terang-Mu. Ku percaya kau setia pegang janjimu. Dengan mata iman ku lihat
percaya kau ubah segalanya. Ku berjanji, ku berkomitmen, hidupku hanya bagi kemuliaan-Mu. Dengan iman ku melangkah, Kau yang menuntunku sampai akhir. Ku berjanji, ku berkomitmen, hidupku hanya bagi kemuliaan-Mu. Dengan iman ku melangkah, Kau yang menuntunku sampai akhir. Ku percaya, ku berkomitmen, hidupku hanya bagi kemuliaan-Mu. Dengan iman ku melangkah, Kau yang menuntunku sampai akhir. Ku berjanji, ku berkomitmen, hidupku hanya bagi kemuliaan